Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Pada suatu malam yang sunyi dan tenang, berjalan seorang pemuda dan temannya menuju rumah kemuliaan. Rumah di mana bermulanya Islam pada fase dakwah di Mekah. Adalah Ammar bin Yasir bergegas menuju rumah Aqram bin Aqram untuk mendengarkan dakwah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulangnya Ammar dari majelis tersebut, ia mengajak ayahnya Yasir bin Amir, seorang pria dari Yaman yang datang dan bermukim di Mekah, yang kemudian oleh sahabatnya Abu Zaifah ia dinikahkan pada seorang budak dari Bani Makhzum, Sumayyah binti Khayyat. Ajakan Ammar pada ayah dan ibunya bersambut baik. Satu keluarga itu pun termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam. Kebahagiaan Ammar dan keluarganya tidak bertahan lama. Ketika keislaman mereka tercium oleh orang-orang Quraisy, disitulah benar-benar Allah ingin menguji keimanan mereka. Orang-orang Quraisy menyiksa satu keluarga tersebut melalui tangan-tangan Bani Makhzum. Siksaan ditimpakan pada mereka untuk meneror orang-orang Mekah lainnya yang memeluk Islam untuk meninggalkannya, dan agar keluarga Ammar berlaku demikian. Akan tetapi sungguh demi Allah begitu kuat iman dan keteguhan keluarga Ammar. Suatu ketika saat Rasulullah SAW berlalu di hadapan keluarga Ammar yang dalam keadaan tersiksa dan mendengar rintihan kesakitan mereka, Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, "Wahai keluarga Yasir, bersabarlah dan bergembiralah kamu. Sesungguhnya surga telah dipersiapkan sebagai tempat kembali keluargamu." Mendengar seruan Rasulullah tersebut, keluarga Ammar menjadi tentram jiwanya dan kian tabah dalam menghadapi ujian. Namun sungguh Allah sayang kepada keluarga Ammar. Melalui tangan keji Abu Jahal, Allah panggil kedua orang tua Ammar kembali ke haribannya. Tersisalah Ammar menanggung pedihnya siksaan yang ditimpakan padanya serta kehilangan kedua orang tua yang amat ia cintai. Siksaan yang berlangsung berhari-hari itu membawa Ammar pada ambang batas kesanggupannya sebagai seorang manusia biasa. Tanpa ia sadari, ia pun akhirnya mengucapkan kalimat kekufuran atas keimanannya melalui lisannya. Kemudian ia pun dibebaskan. Ketika Ammar tersadar dan ia mengingat apa yang telah ia lakukan, sungguh kesedihan merundunginya lagi, karena telah mendurhakai Allah dan Rasulnya melalui lisannya. Yang kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan menenangkannya melalui firman Allah. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, ia mendapat kemuliaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman, dia tidak berdosa. Mendengar itu, maka kembali tenanglah hati Ammar bin Yasir karena Allah SWT telah mengampuninya. Sungguh Ammar bin Yasir adalah seorang yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Rasulullah selalu mendahulukan Ammar atas sahabat-sahabatnya yang lain. Pada salah satu ramalan Rasulullah SAW atas Ammar bin Yasir adalah, kelak sepeninggal Rasulullah, Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh pedang para pendurhaka Islam. Hal itu tidak menggetarkan hati Ammar, karena sungguh kematian selalu mengintainya sejak ia memeluk Islam. Dan peristiwa ini pun terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Saat itu pecah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan disitulah Ammar bin Yasir tewas oleh pedang pasukan Muawiyah. Dari kisah ini kiranya kita bisa mengambil satu pelajaran amat berharga terkait keimanan. Sungguh atas keimanan seorang muslim pasti akan Allah timpakan cobaan untuk menguji kelayakan seorang hamba atas syurganya. Dan demi Allah, sungguh Allah adalah zat yang maha pengampun dan penyayang atas hamba-hambanya selagi hamba tersebut mau kembali padanya. Wallahu a'lam.